hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mungkin banyak orang bertanya-tanya sebagaimana yang telah sampai kepada saya. Mengapa orang Kristen memanggil Allah sebagai Bapanya? Mengapa kita memanggil Allah kita sebagai Bapa? Nah, ini adalah sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang luar biasa. Sebab di dalam agama dan kepercayaan lain, Allah itu tidak dipanggil sebagai Bapa, tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, kita memanggil Allah kita sebagai Bapa. Pada hakikatnya kita memanggil Allah sebagai Bapa kita karena kita ini adalah anak-anak Allah. Saya akan baca ayatnya bagi kita. Dengarkan baik-baik karena ketika firman dibacakan, kita dengarkan dan firman itu bertumbuh dalam hati kita, membuat iman kita juga bertumbuh. Yohanes pasal yang pertama ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-13, saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi di sini sudah diungkap, sudah dijelaskan, dan banyak ayat-ayat lain di dalam kitab suci Alkitab kita ini disebutkan bahwa kita ini memanggil Allah sebagai Bapa kita karena kita telah mendapatkan hak menjadi anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak dari satu pencipta penguasa, yaitu Allah surgawi kita. Kita sebut Allah sebagai Bapa surgawi kita. Nah, ketika kita menyebut Bapa, itu sebenarnya secara khusus pertama-tama mengacu kepada pribadi pertama Allah Tritunggal yang kita sembah. Tetapi ketika kita menyebut Allah Bapa kita, itu juga sudah mencakup kepada Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Allah adalah Bapa kita. Itu adalah konsepsi mendasar, konsepsi yang utama mengapa kita memanggil Allah sebagai Bapa kita. Karena kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa yang disebut sebagai doa Bapa kami, terkenal sebagai doa Bapa kami, kita menyapa, kita memanggil Bapa, kita memanggil Dia sebagai Bapa kita, Bapa kami yang di sorga. Lalu kemudian nanti konsepsi ini berkembang di dalam seluruh aspek kehidupan kita, bahwa kita memanggil Bapa itu artinya bahwa ada hubungan yang intim, hubungan yang indah antara Bapa dengan anak. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita adalah satu di dalam Bapa itu. Jadi semua orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang-orang Kristen itu satu adanya di dalam Bapa surgawi. Jadi kita ada persekutuan yang indah di antara sesama orang-orang percaya karena kita satu di dalam Bapa surgawi. Ini juga menunjukkan khas dari seorang bapa yang senantiasa memperhatikan, yang senantiasa mencukupkan kebutuhan anak-anaknya, yang senantiasa memelihara kehidupan anak-anaknya. Jadi Allah kita itu memelihara kita. Allah kita itu begitu dekat dengan kita, dan kita pun begitu dekat dengan Allah, dengan Bapa surgawi kita, sehingga setiap saat di dalam doa-doa kita, kita sapa Allah kita sebagai ya Bapa surgawi, ya Bapa kami. Bukan hanya Bapakku saja, Bapa kita semua orang-orang percaya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, maka kita menemukan konsep kebapaan Allah bagi umatnya, secara khusus bagi orang-orang Israel. Dia disebut sebagai Bapa bagi Israel karena dialah yang memperanakan Israel.
Dia yang mengadopsi Israel. Kalau kita melihat di dalam mazmur-mazmur yang dikemukakan oleh para pemazmur, mereka memanggil Allah sebagai Bapa. Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang penuh pengampunan kepada anak-anaknya, dan Bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Kita ini dikasihi, kita ini diampuni, kita ini diberikan rahmat secara luar biasa. Kita ini dipelihara oleh Allah, Bapa surgawi kita. Itulah sebabnya kita memanggil Allah sebagai Bapa kita, Bapa surgawi kita. Ton mengungkapkan satu pernyataan yang sangat yang sangat bagus. Saya akan coba bacakan bagi kita ya. Ia berkata begini, ia sebagai Bapa dipercaya memberikan kehidupan kepada anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya, melindungi anak-anaknya, dan mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya. Ada kedekatan yang begitu erat. Jadi begitu luar biasa Bapa kita ini. Begitu dekat kita bercakap-cakap dengan Dia. Kita sebagai imamat yang rajani, kita bisa datang setiap saat kepada Bapa, dan kita bisa menyapa Dia sebagai Allah kita. Bukan hanya orang-orang tertentu, setiap orang, setiap anak-anak Tuhan, kita boleh datang kepada Bapa surgawi kita. Bukankah hal ini merupakan rahmat anugerah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita? Amin Bapak Ibu. Kemudian dengan kesadaran bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa surgawi, maka kita juga memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa, untuk mencerminkan karakter Bapa dalam hidup kita, karakter Allah. Kita harus bersikap baik, kita harus berlaku ramah terhadap orang, dan kita harus senantiasa berderma sambil terus memuji memuliakan Bapa kita, Bapa surgawi kita. Dan kita tunjukkan pemujaan itu dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Selalu hidup menunjukkan kebaikan dengan orang-orang lain. Ramah terhadap semua orang. Suka berderma. Suka menolong orang lain. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah tanggung jawab kita sebagai anak-anak dari Bapa surgawi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua senantiasa kita menyembah Bapa, senantiasa kita percaya, bersyukur atas rahmat-Nya, mengetahui Dia senantiasa mengampuni kita. Kita senantiasa datang ke hadapan-Nya, memuja Dia seumur hidup kita. Dan kita menunjukkan cara hidup yang berkenan kepadanya. Kita menunjukkan kehidupan sebagai anak-anak Bapa surgawi itu kepada semua orang, kepada saudara-saudara seiman, dan kepada orang-orang lain yang terutama. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan